Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Baik Ibu, luar biasa Ibu. Ya bagus ya, semuanya sehat-sehat saja. Nah sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa kita doa terlebih dahulu. Satu orang bantu Ibu dulu untuk memimpin doa. Saya Ibu. Ya, Etsa. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ibu guru dan teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita mengawali dengan doa. Dan karena saya membawa doa ini menurut kepercayaan keyakinan saya Ibu Katolik. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Baik. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ketua kelas. Bagaimana kehadiran untuk hari ini? Ya Ibu, untuk hari ini Ibu satu orang yang tidak datang Ibu. Oke, siapa namanya? Adit Ibu. Baik ya. Ibu harap minggu depan dia datang. Ya, untuk hari ini siapa yang bertugas membersihkan ruangan? Saya Ibu. Ya, baik ya, bagus, ruangannya bersih. Ternyata kalian masih mengingat untuk menjaga kebersihan. Baik, adik-adik, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan apa itu pembayaran non tunai. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasikan apa yang dimaksud dengan pembayaran non tunai. Jadi minggu lalu kita telah mempelajari tentang bank. Ada yang masih ingat apa itu bank? Ada Ibu, saya Ibu. Ya, Ica. Pengertian bank. Bank adalah lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat. Bagus, apa yang dijelaskan oleh Pak itu tadi benar ya. Kemudian sebutkan macam-macam bank. Saya Ibu. Ya. Bank NTT, Bank BRI, Bank BNI. Saya lagi Ibu. Ya, Anta. Bank Indonesia, Bank Mandiri. Bagus, ternyata daya ingat kalian masih kuat ya. Ibu sangat bangga kepada kalian. Terima kasih Nah, Ibu. untuk pelajaran kita hari ini yaitu tentang alat dan sistem pembayaran. Di sini ada yang membawa uang. Ada Ibu. Nah, Ibu juga membawa uang 20.000. Ada yang pernah belanja di kios? Sering Ibu. Nah, kalau kalian belanja, apa yang kalian gunakan? Uang. Pakai uang Ibu. Jadi itulah yang dimaksud dengan sistem pembayaran Yang tunai. naik. Ya Ibu. Nah, pertama kita belajar tentang pengertian sistem pembayaran. Ada yang tahu apa Saya. itu pengertian dari sistem pembayaran? Saya Ibu. Silakan Dita. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Ya, bagus. Apa yang dijelaskan oleh teman kita tadi itu benar ya? Atau sistem pembayaran juga dapat disederhanakan menjadi sistem yang melakukan suatu tindakan pemindahan dana dari satu pihak ke pihak lain. Contohnya ketika kalian melakukan proses transaksi di pasar. Kemudian kita akan di sini Ibu akan menjelaskan komponen-komponen apa saja yang termasuk dalam atau yang menciptakan terjadinya sistem pembayaran. Ada yang tahu apa saja komponen-komponen tersebut? Saya Ibu. Ya, komponen yang pertama silakan. Yang pertama itu alat pembayaran Ibu. Oke, alat pembayaran. Alat pembayaran di sini contohnya yaitu alat pembayaran tunai dan non Non-tunai. Kalau alat pembayaran tunai itu apa saja? Uang. Iya, kalau pembayaran non tunai? Kartu kredit. Oke, benar. Kemudian
Komponen selanjutnya yaitu sistem transfer dana antara bank. Contohnya itu transfer dana dari bank BCA ke bank BRI. Ada yang mempunyai contoh lain? Tadi kan Ibu sudah berikan contoh dari bank BCA ke bank BRI. Saya Ibu. Oke. Contohnya itu dari Bank Mandiri ke Bank NTT. Ya, benar. Kemudian komponen yang ketiga yaitu penyelenggara. Maksud penyelenggara di sini ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Oke, penyelenggara di sini adalah semua komponen yang terlibat dalam proses Pembayaran Ibu. Oke, benar. Kemudian yang berikut saluran pembayaran. Saluran pembayaran di sini yaitu saluran yang digunakan dalam proses transaksi atau proses pembayaran. Contohnya, ada yang tahu? Saya Ibu. Oke, Contohnya itu kartu debit Ibu. aku debit. Iya, kartu debit Ibu. Saya Ibu. Kemudian, Mesin ATM. ya benar, mesin ATM. Ada lagi yaitu internet banking. Kemudian regulator. Ada yang tahu apa itu regulator? Tidak tahu Ibu. Nah, regulator di sini adalah suatu komponen yang memiliki wewenang dalam mengatur aturan dan ketentuan dalam kebijakan yang mengikat seluruh komponen dalam sistem pembayaran. Kemudian infrastruktur. Infrastruktur di sini dimaksud adalah suatu sarana fisik yang mendukung dalam proses operasional dari sistem pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah pengguna. Pengguna atau biasa disebut Komponen. bukan konsumen. Konsumen Ibu. Maaf Ibu. Ya, mereka yang memanfaatkan atau menggunakan sistem pembayaran. Nah, sampai sini paham? Paham Ibu. Oke, kita langsung ke bagian yang kedua yaitu prinsip sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran memiliki prinsip yaitu yang pertama aman. Prinsip yang aman ini yaitu sistem pembayaran menjamin bahwa segala risiko dalam sistem pembayaran dapat dikelola dengan baik sehingga penyelenggara sistem pembayaran merasa aman, kemudian efisien. Efisien di sini adalah menekankan bahwa penyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas dan menyeluruh. Kemudian kesetaraan akses. Prinsip kesetaraan akses di sini mengandung arti bahwa Bank Indonesia tidak menginginkan terjadinya praktik monopoli yang dapat merugikan seluruh pengguna sistem pembayaran. Kemudian perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dimaksud di sini yaitu sistem pembayaran menjamin bahwa uang yang beredar di dalam masyarakat itu layak dipakai atau digunakan. Nah, kita masuk yang ke berikut yaitu jenis-jenis sistem pembayaran. Ada 3 jenis sistem pembayaran. Pertama, sistem pembayaran tunai. Kedua, sistem pembayaran non tunai. Dan yang ketiga, sistem pembayaran internasional. Nah, untuk yang pertama, ada yang tahu apa itu sistem pembayaran tunai? Ada yang tahu? Tidak tahu Ibu. Nah, baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi, sistem pembayaran tunai adalah sistem yang digunakan dalam transaksi yang bernilai kecil. Sistem pembayaran tunai ini menggunakan uang kartal atau biasa disebut uang kertas atau uang logam. Kemudian, yang kedua yaitu alat pembayaran Non tunai Ibu. ya. Ada yang tahu apa itu alat pembayaran non tunai? Tidak bisa mungkin Ibu. Tidak tahu Ibu. Nah, kalau tadi kan alat pembayaran tunai itu digunakan dalam transaksi yang bernilai kecil. Kalau alat pembayaran non tunai itu digunakan dalam transaksi yang berskala Besar Ibu. Oke, dan pembayaran tunai ini dia memiliki resiko pencurian yang kecil karena ketika alat pembayaran non tunai ini hilang, dia akan bisa dilacak. Kemudian ketika kita melakukan transaksi, kita tidak perlu menghitungnya lagi karena sudah tertera dalam alat pembayaran tunai.
nih. Yang termasuk alat pembayaran tunai di sini yaitu cek, giro, kartu kredit, nota debit, dan Uang elektronik. uang elektronik. Nah, kita masuk yang ketiga, alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional dimaksud yaitu alat pembayaran yang dapat digunakan di seluruh Dunia, Ibu. Ya, jadi alat pembayaran ini dapat diakses atau digunakan oleh orang-orang yang berada di seluruh dunia. Dan alat pembayaran internasional ini juga termasuk dalam ayat pembayaran tunai dan non-tunai. Jadi untuk materi kita hari ini adik-adik sampai di sini, mungkin ada dari anak-anak yang belum mengerti dari penjelasan ibu tadi. Sudah Ibu, sudah mengerti Ibu. Oke, baik ya. Nah, ibu sebelum ibu pelajaran kita hari ini, ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang Anda dapat dari penjelasan atau pelajaran kita hari ini. Ada yang bisa bantu ibu? Tidak Ibu. Oke, baik, ibu akan mulai. Jadi, yang kita dapat dari pelajaran hari ini yaitu bahwa alat pembayaran tunai atau sistem pembayaran dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari, di mana kita dapat jumpainya ketika kita melakukan transaksi di minimarket, di kios, di pasar. Baik adik-adik, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, ibu akan membagi kalian dalam kelompok ya. Jadi Iya, Ibu. kelompoknya akan dibagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama deretan bagian sini ya, kelompok Iya, yang kedua Ibu. deretan bagian sini, dan kerjanya di rumah. Ibu Iya. harap setiap anggota kelompok harus wajib aktif dalam pengerjaan. Iya, Ibu. Karena siapa yang ibu dapat yang tidak kerja, dia akan ibu coret dan tidak akan mendapat nilai. Mengerti? Mengerti Ibu. Baik, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oke. Ibu, maaf Ibu mau bertanya berkaitan dengan tugas kelompok Ibu. Soalnya kan belum dapat Ibu. Oke, sebentar ibu akan kasih ketua kelas supaya ketua kelas Iya. bagikannya ke setiap ketua kelompok. Ya Ibu, baik Ibu. Untuk pelajaran kita hari ini sampai di sini, kita tutup pelajaran kita dengan doa penutup ya dari ibu Iya, saja Ibu. ya. Ya. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah ibu membawa doa ini dalam ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Ibu. Hari ini sampai jumpa di pelajaran minggu depan ya anak-anak. Iya, Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi protokol Kesehatan.